Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Red Mariska 28. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku bakal sedikit sharing kepada kalian semua tentang cara untuk mendaftar SBMPN Politeknik 2021 jenjang D3 ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita mulai ke videonya. Sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru menonton video ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bawah kanan agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa subscribe itu gratis. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Oke guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Dan mengingat pada hari ini tanggal 10 Mei 2021 yaitu pembukaan pendaftaran SBMPN Politeknik 2021. Namun websitenya Politeknik itu masih dalam keadaan gangguan ya guys, error kayak gitu. Ada tulisan item FDVIP kayak gitu. Nah, jadi kita langsung cek aja ke politekniknya satu-satu ya guys. Nah, jadi di sini aku bakal contohin aja satu politeknik yang ada di Sumatera Selatan, Palembang ya guys. Jadi kita cek ke politekniknya masing-masing dulu. Nah, di sini coba kita cek ulang lagi SBMPN di website utamanya ya teman-teman. Websitenya SBMPN Politeknik or.id 2021 ya teman-teman. Yang ini webnya yang ini. https://sbmpn.politeknik.or.id. Nah, dia akan nampil seperti ini guys. FDPNI, Forum Direktur ini masih dalam keadaan belum diperbarui ya guys, belum diupdate kayak gitu. Entah itu apa penyebabnya, kita juga nggak tahu apa penyebabnya ya guys. Jadi untuk solusinya kita langsung aja masuk ke websitenya politeknik masing-masing, politeknik yang ingin teman-teman tuju ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih contoh di Politeknik Negeri Sriwijaya ya teman-teman. Di sini teman-teman, bagi teman-teman yang juga ingin mendaftar ke Polsri, bagus nih aku contohin yang di Polsri ya teman-teman. Ketikkan di Google sbmpn.polsri.or.id. Nah, ini websitenya ya teman-teman, https://sbmpn.polsri.ac.id. Kita klik yang ini, jangan sampai salah website. Ini website resminya. Kita ubah dulu jadi situs desktop. Nah, maka akan tampil seperti ini SBMPN. Pastikan di sini SBMPN ya teman-teman, Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini ada lambang garis 3, kita klik aja. Ada kata pengantar, kita satu-satu ya teman-teman. Di sini mungkin kata pengantar ini jalur SBMPN merupakan seleksi jalur ujian tulis yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia. Jadi for your information bahwa pada tahun ini, tahun sebelumnya juga 2020 sampai 2021 ini itu dilaksanakan kalau Polsri ya itu menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan nantinya akan ada tes wawancara ya teman-teman. Nah, untuk di politeknik lain yang ada di wilayah teman-teman itu berbeda ya teman-teman. Di Politeknik Polban Polines kalau nggak salah ya teman-teman, itu dia menggunakan yang pertama nilai raport, kemudian tahap kedua dia ujian tulis berbasis komputer UTBK ya teman-teman. Jadi di sini kita cari informasi lain, syarat calon peserta. Di sini ada syarat-syaratnya, lulus sekolah menengah atas ya pasti. Kemudian yang kedua, umur maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran di 10 Mei 2021. Maksimal ya teman-teman, kalau udah 22 tahun berarti nggak bisa lagi daftar. Kemudian berjiwa dan berbadan sehat. Terus untuk calon mahasiswa jurusan teknik mesin, teknik elektro, kimia, dan teknik komputer memerlukan syarat tidak buta warna atau nggak boleh buta warna. Warga negara asing dengan izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Khusus untuk warga WNI ya teman-teman, WNA maaf, warga negara asing memiliki nomor identitas berupa NIK, KTP atau nomor SIM dan lainnya. Memiliki email pribadi tentu punya teman-teman, memiliki nilai raport 1 sampai dengan 5 dan memiliki NISN yang terdaftar di portal NISN Kemendikbud. Kemudian alur pendaftaran nih yang dibingungkan oleh teman-temanku juga di alur pendaftaran ini. Tadi nggak ada nih alur pendaftarannya. Nah, di sini ada alur pendaftaran. Mekanisme pendaftarannya emang pada tahun 2021 ini agak sedikit berubah ya teman-teman, berbeda dari tahun sebelumnya. Yang mana yang pertama yaitu tahap pembayaran. Jadi di sini yang berbedanya itu
kita bayar dulu baru bisa login. Kalau kemarin kan registrasi dulu, dapet apalah itu nomor pendaftaran, baru kita bayar, kemudian pilih prodi. Ini kita harus bayar dulu. Nah, mekanisme pendaftarannya yang pertama, satu tahap pembayaran. Calon peserta melakukan pembayaran ke Bank Mandiri melalui channel Mandiri ATM. ATM ya teman-teman, ini yang pertama menggunakan ATM, internet banking, yang kedua SMS banking dan teller cabang Bank Mandiri dengan menginput data nomor identitas, nomor ID calon peserta ujian berupa KTP, SIM, NIK atau INISN. Pakai NISN aja biar lebih mudah. Dan memilih kelompok ujian IPS atau IPA atau campuran IPC. Nah, biaya pendaftarannya itu kalau pilih satu pilihan, maksudnya satu pilihan program studi itu bayarannya 225.000 ya teman-teman, agak sedikit naik. Kemudian kalau memilih dua pilihan program studi itu bertambah menjadi 50.000 menjadi 275.000. Dan setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi nomor identitas dan PIN. Nah, di sini penjelasan yang ini. Katanya kalau kita udah bayar, kita dapat nomor ID, nomor identitas kita, dan PIN, nomor registrasi. Kemudian barulah kita bisa pengisian data pada aplikasi. Kemudian calon peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengunjungi website dengan alamat ini ya teman-teman. Nah, pada menu pendaftaran, calon peserta harus menyiapkan bukti pembayaran, slip setoran Bank Mandiri, disimpan jadi bukti pembayarannya. Kemudian kartu identitas yang dipakai ketika melakukan pembayaran, apa nih yang dipakai? KTP atau SIM. Kemudian fotokopi ijazah atau surat tanda lulus atau dokumen yang menyatakan lulus SLT atau dokumen sejenisnya. Nah, mungkin di berbagai sekolah itu beda-beda ya teman-teman, surat tanda lulusnya, surat keterangan lulus SKL kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sebentar lagi dibagikan gitu SKL-nya, karena sekarang udah pengumuman ya teman-teman, kelulusan untuk SMA udah tanggal berapa kemarin udah. Nah, kalau udah kita tunggu aja, minta kepada sekolah SKL-nya, kemudian file foto berwarna terbaru kapasitas maksimal 500 KB dengan ekstensi formatnya JPG atau PNG. Calon peserta ujian harus melakukan login dengan memasukkan nomor identitas dan PIN yang tercantum dalam bukti pembayaran yang tadi ya teman-teman. Kemudian mengisi data pada aplikasi pendaftaran sesuai dengan petunjuk yang ada secara benar. Kemudian pengisian data diri, data keluarga, data sekolah, data rapor, data prestasi. Raportnya di scan ya teman-teman dari semester 1 sampai dengan semester 5. Data prestasi kompetisi maksimal 3 dengan level internasional, nasional, wilayah, juara 1, 2 bila ada, dan upload sertifikat prestasi maksimal ukurannya 1 MB. Kemudian data prestasi kegiatan maksimal 3 dengan level internasional, nasional, wilayah. Jadi kalau seandainya levelnya itu tingkat sekolah itu kemungkinan nggak bisa ya teman-teman, karena katanya tingkatnya itu levelnya itu internasional, nasional, wilayah bila ada, tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Kemudian data kompetensi lainnya, misalnya mahir berbahasa Inggris, ahli di bidang IT, dan seterusnya. Dokumen upload sertifikat kapasitas maksimal 1 MB gitu. Kemudian data pilihan prodi sesuai dengan asal sekolah dan jurusan yang relevan. Daftar asal sekolah dan jurusan relevan dapat dilihat dari website Polsri. Oke. Opsi KIP kuliah. Nah, ini opsi ke-9 ya teman-teman. Di poin nomor 9 ini, jika peserta KIP kuliah, isikan data KAP dan PIN-nya. Nah, yang kalau teman-teman itu pelamar KIP kuliah itu dikaitkan dulu ya teman-teman KIP kuliahnya dengan politeknik, pendaftaran politeknik. Nah, di situ banyak teman-teman yang bingung karena ada nomor pendaftaran, ada KAP dan juga ada PIN. Banyak sebagian teman-teman yang memasukkan PIN dan KAP itu pada saat login. Namun kenyataannya itu PIN yang didapat dari Bank Mandiri ya teman-teman, setelah kita melakukan pembayaran untuk pendaftaran SBMPTN ini. Jadi KAP dan PIN itu dimasukkan di akhir kita pendaftaran. Jangan sampai lupa dimasukkan ya teman-teman. Nanti biasanya sesuai dengan pengalaman aku SNPN kemarin, itu di akhir sekali, di bagian akhir ada pertanyaan apakah teman-teman itu pelamar KIP kuliah. Nah, di situ checklist, kemudian disuruh meminta masukkan KAP dan PIN-nya seperti itu. Kemudian finalisasi proses akhir pengisian data, pastikan kembali data-data sudah diisi dengan sesuai, pastikan lagi. Kemudian cetak bukti pendaftaran. Kemudian yang keempat, proses pendaftaran selesai setelah mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
proses pendaftarannya nggak terlalu ribet, jangan dibuat ribet aja, jangan dibuat pusing ada. Kemudian ketentuan pemilihan jurusan dan program studi. Oh ya teman-teman, kalau kita sebagai pelamar KIP kuliah untuk mendaftar di SBMPTN ini masih dikenakan biaya pendaftaran, berbeda dengan SBMPTN kemarin kan. Kalau seandainya kita pelamar KIP kuliah, walaupun kita hanya baru pelamarnya, itu nggak dikenakan biaya ya teman-teman, biaya sama sekali, kecuali teman-teman yang pelamar KIP kuliah tapi ingin memilih SBMPTN di Universitas Islam. Jadi nggak itu otomatis kartu pelamar KIP-nya itu dibatalkan ya teman-teman, kayak gitu, karena beda penyelenggara antara Universitas Islam dengan perguruan tinggi negeri kayak gitu. Kemudian ini ada ketentuan pemilihan jurusannya. Nah, lulusan SMA IPA dapat memilih jurusan program studi dalam bidang rekayasa. Nah, di sini ada dibagi dua ya teman-teman. Kalau seandainya yang SBMPTN kemarin itu dibagi menjadi 2 kelompok juga, yang pertama saintek, yang kedua sosum. Nah, kalau di Politeknik ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu bidang rekayasa yang identik dengan IPA atau saintek, yang kemudian non rekayasa atau apa ya, tata niaga kalau nggak salah, bukan deh, pokoknya non rekayasa itu IPS atau sosum, atau 2 jurusan dalam bidang yang berbeda, 1 jurusan atau program studi pada bidang rekayasa dan 1 jurusan pada bidang non rekayasa atau IPC, campuran ya teman-teman. Kemudian lulusan SMA, MA, IPS dapat memilih jurusan program studi dalam bidang rekayasa atau 1 jurusan pada bidang non rekayasa atau 2 jurusan, boleh berarti. Kemudian lulusan SMA yang bahasa dapat memilih jurusan program studi dalam bidang rekayasa IPS, jurusan administrasi bisnis atau jurusan bahasa Inggris. Teman-teman bisa baca ya teman-teman, yang ini bisa baca sendiri. Kemudian jurusan atau program, nah ini biaya pendaftarannya. Perlu diingat biaya pendaftarannya. Di sini ada 1 pilihan jurusan atau program studi yaitu 225.000 ya teman-teman, agak sedikit naik dari tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya atau tahun 2020 itu biaya pendaftarannya 150.000. Kalau ini 225.000 1 pilihan jurusan. Nah, kalau teman-teman ingin milih 2 pilihan jurusan itu berbeda lagi, yaitu 275.000, dan uang yang telah disetorkan tidak dapat diminta kembali. Jadi kalau teman-teman udah mendaftar SBMPTN namun teman-teman ingin membatalkan atau nggak mau ikut, ya uangnya nggak bisa diminta kembali, jadi harus ikhlas memberikannya ke politeknik tersebut. Nah, di sini tata cara pembayarannya. Di awal tadi kan udah aku jelasin bahwa kita membayar dulu baru bisa login ke dan mendaftar politekniknya, SBMPTN-nya. Di sini banyak teman-teman yang bingung pembayarannya tuh kayak mana gitu, masuk ke rekening siapa gitu kan. Nah, di sini udah di update-nya. Kalau tadi aku cek pagi tadi nggak ada nih. Nah, yang pertama melalui channel ATM Mandiri. Ini melalui ATM, jika teman-teman ingin membayarnya melalui ATM bisa banget. Kemudian yang pertama masukkan kartu ATM Mandiri, ngerti ya teman-teman ya. Masukkan ATM Mandiri Anda dan pilih bahasa yang akan Anda gunakan gitu. Yang kedua, masukkan PIN ATM. Yang ketiga, pilih menu bayar. 4, pilih menu pendidikan, bisa. 5, masukkan kode perusahaan. Nah, mulai dari poin nomor 5 ini, masukkan kode perusahaan atau institusi, maaf. Kode polserinya yaitu 10.058. Kemudian tekan benar. Lalu masukkan nomor ID. Nah, nomor ID itu berupa NIK, SIM atau NISN. Sebaiknya teman-teman pakai NISN aja. Diisikan tanpa tanda strip ya teman-teman, tanpa tanda strip. Kemudian akan tampil nominal formulir pilihan. Nampil tuh kan nanti pilihan, hanya 1 pilihan formulir pembayaran. Tidak diperkenankan untuk memilih pilihan formulir lebih dari 1. Nomor ID hanya berlaku untuk 1 formulir pembayaran. Oke. Jadi nggak boleh membayar 2 kali, membayar 2 kali dengan NISN atau NIK yang sama. Kemudian selanjutnya akan ada struk bukti transaksi yang berisi nomor ID dan PIN-nya teman-teman. Nah, jadi di sini proses pembayarannya udah selesai dan akan dapat nomor ID dan PIN. Kemudian kembali ke menu pendaftaran pada aplikasi, pada websitenya, masukkan nomor ID dan PIN-nya. Nah, ini udah ya teman-teman. Udah beres pembayarannya, tinggal teman-teman ikuti langkah-langkah pendaftaran SBMPTN di politekniknya masing-masing. Kemudian di sini ada melalui channel internet banking Mandiri. Oh ya, kalau untuk Polsri ya teman-teman, itu hanya bisa di Bank Mandiri ya teman-teman. Kalau Bank BRI, BNI, Bank Sumsel, Babel nggak bisa. Dia hanya bekerja sama dengan Bank Mandiri. Ini melalui mobile banking Mandiri. Yang pertama login, bisa pilih menu pembayaran, pilih menu pendidikan, kemudian
masukkan kode perusahaan hampir sama kayak yang tadi ya teman-teman. Masukkan NIK hanya akan tampil hampir sama, cuman bedanya kalau pakai mobile banking itu melalui HP ya teman-teman, nggak repot-repot ke ATM lagi. Nah kemudian kalau yang ini melalui channel teller mandiri langsung ke banknya langsung kalau teman-teman nggak ada ATM. Kemudian isikan tanggal, bulan, tahun pembayaran, tanggal, bulan, tahun pembayarannya, contoh tidak untuk disalin ya teman-teman. Yang kedua, isikan nama perusahaan penyedia jasa, misal Poltek Sriwijaya gitu. Nomor rekening isikan dengan nomor ID teman-teman. Isikan nama penyetor atau pembayar, misal contohnya ini nama penyetor atau pembayar teman-teman, nama teman-teman. Kemudian isikan alamat dan nomor telepon penyetor atau pembayar. Isikan berita untuk penerima pendaftaran. Nah itu keterangannya ya teman-teman. Pendaftaran SBMPN Politeknik Negeri Sriwijaya. Kemudian tuliskan jumlah setoran dengan format, misal formulir 1 pilihan formulir 1 pilihan gitu, 225.000. Kemudian tuliskan terbilang sesuai dengan jumlah nominal. Oh, terbilang. Kemudian bubuhkan tanda penyetor, bubuhkan tanda tangan penyetor. Kemudian serahkan ke teller. Setelah itu mendapatkan peti pembayaran yang berisi nomor ID dan nomor PIN. Kembali ke halaman pendaftaran dan masukkan nomor ID pendaftaran. Oke, fix. Jadi kalau untuk daftar di Polsri itu harus bayar dulu ya teman-teman, baru bisa. Sini ada pendaftaran, kita langsung ke sini. Oh ya, jadwal kegiatan belum. Jadwal kegiatan ini pendaftaran SBMPN 2021-nya dimulai pada 10 Mei hari ini sampai dengan 10 Juni, waktunya 1 bulan. Jadwal nasional, pelaksanaannya 12 Juni, kemudian pengumumannya 19 Juni. Pelaksanaan wawancara, nah ini baru diupdate juga ya teman-teman. Tadi aku lihat gak ada. Pelaksanaan wawancara tanggal 22 Juni sampai 25 Juni, pengumuman wawancara 28 Juni, registrasi ulang 29 Juni sampai 2 Juli 2021. Jadwal dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman harus pantengin terus websitenya Politeknik masing-masing ya. Kemudian di sini kita langsung ke pendaftaran ya teman-teman, kita lihat langsung. Nah, ini nih yang dibahas di awal tadi. Kita ketika sudah melakukan proses pembayaran untuk SBMPN ini, kita kan dapat nomor ID dan PIN. Nah, masukkan di sini, kemudian klik masuk ya teman-teman. Nah, udah deh. Kalau udah bayar, kita langsung klik masuk aja. Oke. Oh ya teman-teman, di setiap politeknik itu berbeda-beda ya. Di sini aku udah lihat itu Politeknik Polban, Politeknik Negeri Bandung. Polines, maaf. Polines. Nah, teman-teman, mana nih? Kita lihat dulu jalur penerimaannya, jalur SBMPN. Nah, ini jalur SBMPN. Nah, ini ya teman-teman, nih gimana ngilanginnya. Nah, kalau untuk di Polines, Politeknik Negeri Semarang, pendaftaran jalur SBMPN sudah dibuka. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 7 Juni 2021. Nah, beda ya sama yang Polsri tadi. Kalau Polsri tadi sampai tanggal 10 Juni, itu tepat sebulan. Kalau Polines, Politeknik Negeri Semarang, itu tanggal 7 Juni 2021 ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Silakan klik registrasi di bawah ini untuk melakukan pendaftaran. Nah, bedanya kalau Polines, kita daftar dulu, login. Saya telah punya akun PMB, login dulu. Kalau belum, registrasi sekarang. Di sini jika belum melakukan registrasi. Kalau udah, nah di sini kita harus registrasi dulu, masukkan nama, NISN dan email teman-teman. Nanti baru kita melakukan proses pembayaran gitu, beda-beda. Jadi ingat, setiap politeknik itu berbeda-beda. Sebaiknya teman-teman kunjungi langsung website resminya masing-masing politeknik, entah itu Polimed, Polines, Polsri, PNJ dan politeknik lainnya ya teman-teman, agar mendapatkan informasi yang valid gitu, yang benar-benar dari website resminya. Oke. Jadi segitu aja informasi kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.